Hai, welcome back my YouTube channel. Oke, kali ini kita akan bahas water heater setelah yang satu ini. Yang belum subscribe dulu dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi. Let's go! Oke, kali ini kita akan bahas water heater listrik dari brand Heatset. Nah, kali ini aku akan jelasin water heater. Water heater atau pemanas air itu ada 3 jenis, guys. Yang pertama, yaitu water heater listrik, dan yang kedua, ada water heater gas. Yang ketiga, ada water heater tenaga surya atau biasa disebut dengan solar water heater. Nah, yang akan aku review kali ini yaitu water heater listrik. Yang pertama, ada water heater dengan jenis storage atau penyimpanan, dan yang kedua, water heater dengan jenis instan. Oke, aku akan jelaskan water heater storage. Di sini ada water heater dari brand Heatset dengan model yang square. Nah, model square ini ada 3 tipe. Yang pertama, tipe Keras. Yang kedua, tipe Rigel. Dan yang ketiga, tipe EOS. Nah, tipe Keras ada 2 kapasitas. Yang pertama ada 15 liter dan 30 liter. Tipe ini didesain dengan paduan warna pink, abu, dan putih, menjadikan tipe ini terlihat sangat manis dan cantik tentunya. Oke, kita langsung ke kapasitas 15 liter. Nah, untuk kapasitas 15 liter ini cukup untuk 2-3 orang. Dan daya listrik untuk kapasitas 15 liter hanya 350 watt saja. Jadi sudah dipastikan untuk pemanasan air akan lebih cepat dan sudah IPX4. Untuk rate pressure-nya udah di 0,7 MPa. Sudah dilengkapi dengan LCD sebagai pengaman dari kebocoran pada kelistrikan. Nah, untuk di bagian tampak depan, itu ada 2 lampu indikator, yaitu lampu power dan lampu heating. Sedangkan untuk lampu power, itu menandakan air ready atau water heater menyala. Dan untuk heating, itu ditandakan dengan lampu berwarna merah. Tandanya, kalau lampu indikator heating menyala, berarti untuk water heater tersebut sedang memanaskan air. Nah, untuk di bagian bawah lampu indikator itu ada knob yang fungsinya untuk mengatur suhu mulai dari low atau high, dan pastikan air telah terisi penuh sebelum dinyalakan. Nah, untuk di bagian bawah itu ada 2 drat yang sebelah kanan berwarna biru, itu tandanya untuk air masuk atau inlet water. Nah, untuk sebelah kiri itu ditandakan dengan warna merah, artinya itu untuk air panas keluar. Unit ini dibanderol dengan harga Rp1.800.000. Kini sedang diskon menjadi Rp1.299.000 aja nih, guys. Nah, untuk selanjutnya tipe Keras yang 30 liter. Secara tampak semuanya sama dengan 15 liter. Mulai dari samping, depan, belakang, itu sama. Yang membedakan di kapasitas dan bentuk. Untuk 30 liter itu lebih besar. Nah, untuk kapasitas 30 liter, daya listriknya hanya 500 watt saja. Sudah dipastikan akan cepat panas. Untuk rate pressure-nya itu di 0,7 MPa. Untuk IP-nya udah IPX4 dan sudah dilengkapi dengan LCD sebagai pengaman dari kebocoran pada kelistrikan.
Nah, untuk di bawah unit sama seperti yang 15 liter tadi. Untuk saluran air masuk ditandai dengan warna biru dan air panas keluar ditandai dengan warna merah. Unit ini dibanderol dengan harga 2.300.000. Kini sedang diskon menjadi 1.399.000-an aja nih guys. Nah, untuk keres yang kapasitas 30 liter cukup untuk 3 sampai dengan 4 orang. Nah, untuk tipe selanjutnya itu ada di tipe Rigel. Tipe Rigel menyediakan dua kapasitas, yaitu kapasitas 15 liter dan kapasitas 30 liter. Tipe ini didesain dengan paduan warna hitam dan putih, menjadikan tipe ini terlihat sangat elegan. Ditambah dengan indikator LED yang sangat mewah. Untuk panel display LED tersebut, itu ada beberapa mode. Yang pertama, untuk mode, itu untuk tombol mengatur mode waktu. Untuk set, tombol untuk settingan mengatur standar suhu dan timer. Untuk on off, tombol untuk menyalakan dan mematikan. Untuk tombol panah, fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan suhu. LED display ini bisa mengatur waktu, menyeting waktu kapan water heater ini akan mati dan kapan water heater ini akan hidup. Semuanya bisa disetting dalam panel display LED ini. Luar biasa, canggih bukan? Nah, untuk unit Rigel sendiri, kapasitas yang 15 liter, untuk daya listriknya itu hanya 250 watt saja. Untuk tekanan airnya di 0,8 PA. Sedikit lebih tinggi dibanding yang tipe keres. Untuk IP-nya, dia udah IPX4. Untuk temperatur suhu di maksimal 75 derajat Celcius. Nah, untuk di bawah unit, untuk drat yang berwarna biru itu ditandakan untuk masuknya air. Tanda berwarna merah itu ditandakan untuk keluarnya air panas. Lagi-lagi unit headset ini free pemasangan atau gratis pemasangan. Nah, unit ini dibanderol dengan harga mulai dari 2.500.000 diskon menjadi 1.629.000-an aja. Untuk harga, sewaktu-waktu dapat berubah, tergantung dengan mekanisme promo. Nah, kali ini tipe Rigel yang 30 liter. Semuanya tampak depan, tampak belakang, samping, LED panel, semuanya sama. Yang membedakan hanya di kapasitas literannya saja. Untuk bentuk, tipe ini akan lebih besar. Kapasitasnya lebih besar, yaitu 30 liter. Semuanya sama. Adanya panel display LED di unit 30 liter ini menjadikan tipe ini terlihat sangat elegan. Drat bawah untuk masuk air dan keluar air ditambahkan dengan biru dan merah. Nah, di sini saya akan jelaskan. Untuk model Rigel 30 liter, untuk tekanannya di 0,8 MPa, untuk suhu maksimal air di 75 derajat Celcius. Untuk besaran daya listrik 500 watt. Sudah IPX4 dan sudah dilengkapi dengan LCB sebagai pengaman dari kebocoran pada kelistrikan. Unit ini dibanderol dengan harga 3.200.000-an. Kini sedang diskon menjadi 1.900.000-an aja nih guys. Nah, kali ini tipe yang terakhir, yaitu tipe EOS Gen 1. Water heater ini memiliki dua kapasitas, 15 liter dan 30 liter. Tipe ini lagi-lagi sama didesain dengan warna putih dan hitam. Namun bedanya dengan Rigel tidak memiliki panel display LED, melainkan menggunakan knob manual. Desain hitam glossy ini tampak seperti kaca
membuat tampilan jadi lebih elegan. Nah, kali ini kita review untuk EOS Gen 1 yang 30 liter. Nah, untuk kapasitas 30 liter sendiri, kapasitas literannya hanya 29 liter. Jadi tidak full 30 liter. Nah, untuk besaran daya listriknya itu 500 watt. Besaran tekanan airnya di 0,75 MPa, sedikit di bawah tipe Rigel. Untuk IP-nya sudah IPX4 dan sudah dilengkapi dengan eLCD sebagai pengaman dari kebocoran pada kelistrikan. Untuk kapasitas 30 liter cukup untuk 3 orang sampai dengan 4 orang. Unit ini dibanderol dengan harga 2.900.000. Kini sedang diskon jadi 1.649.000-an aja. Sudah dapat unit water heater 30 liter dengan tampilan yang elegan dan mewah. Nah, kali ini kita bahas unit yang terakhir, yaitu EOS Gen 1 15 liter. Unit ini kurang lebih sama persis dengan 30 liter, tampak depan, tampak samping, bawah, atas, semuanya sama. Yang dibedakan yaitu tadi, hanya di kapasitasnya saja. Mulai dari daleman, LCD, semuanya sudah dapat. Nah, untuk tipe EOS Gen 1 15 liter, itu besaran daya listriknya hanya 250 watt saja dan sudah dilindungi dengan IPX4. Untuk besaran tekanan air itu 0,75 MPa nih guys. Untuk knob pada unit ini itu didesain dengan berwarna chrome dan dipastikan air telah diisi penuh sebelum dinyalakan. Nah, untuk harga unit ini dibanderol dengan harga 2.200.000. Nah, kini sedang diskon menjadi 1.549.000-an aja nih guys. Dengan harga 1.500.000-an aja, kalian sudah bisa dapat water heater seelegan ini dengan desain sangat mewah tentunya. Lagi-lagi sudah free pemasangan, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, semua water heater brand Heatsafe sudah menggunakan full poliuretan. Fungsinya apa? Untuk air di dalam tangki, kalau menggunakan full poliuretan, tidak akan mudah dingin. Untuk semua unit water heater Heatsafe, untuk bahan material tangki itu enamel basah dengan ketebalan 0,5 mm, tahan terhadap karat dan korosi. Nah, untuk tangkinya sendiri, yaitu dengan garis las tunggal yang dipatenkan untuk tangki bagian dalam. Jadi, sangat mengurangi untuk kebocoran air dibanding dengan garis las 3. Ini sudah model terbaru. Untuk suhu termostat di dalam water heater ini itu diatur mulai dari 25 sampai dengan 75 derajat tergantung kebutuhan. Nah, perlu kalian tahu untuk elemen pemanas ini menggunakan teknologi yang didasarkan pada elemen pemanas berlapis kaca konvensional, justru memberikan kinerja pemanasan yang unggul dan mencegah penumpukan karat atau kapur, sehingga menghasilkan kinerja yang lebih tahan lama. Nah, itu dia tadi ringkasan untuk tipe water heater listrik storage. Nah, kali ini aku akan kasih tahu ke kalian semua cara instalasi, terus apa aja yang dibutuhin. Untuk instalasi water heater storage itu ada dua. Yang pertama, instalasi water heater dalam dan instalasi water heater luar. Oke, kita jabarkan untuk instalasi water heater pipa dalam. Nah, apa aja sih yang dibutuhkan untuk instalasi water heater pipa dalam? Oke, saya jelaskan. Yang pertama, butuh satu piece selang kaku air panas. Yang kedua, butuh satu piece selang fleksibel air dingin. Keduanya beda. Untuk air dingin dia lebih elastis dan untuk air panas dia lebih kaku. Yang ketiga, butuh satu piece double nipple. Yang keempat,
butuh 1 piece stop valve. Yang kelima, butuh 1 piece keran panas dingin. Dan yang 6, butuh 1 piece hand shower. Dan yang ketujuh, tentunya butuh seal tip. Nah, jadi itulah untuk kebutuhan instalasi water heater pipa dalam. Nah, sekarang aku bahas untuk kebutuhan instalasi water heater pipa luar. Apa sih yang dibutuhkan untuk instalasi water heater pipa luar? Yang pertama, butuh 1 piece selang fleksibel kaku air panas. Yang kedua, butuh 1 piece selang fleksibel air dingin yang elastis. Dan yang ketiga, butuh 2 piece sambungan fitting pipa air. Yang keempat, butuh 2 meter pipa khusus air panas. Untuk pipa air panas, teman-teman bisa menggunakan banyak merek. Untuk merek ada dari Fluid, ada dari Westpac, dan ada juga yang di luaran sana yang lebih terkenal yaitu merek Reveng. Nah, untuk yang kelima, butuh 2 meter pipa khusus air dingin. Saya garis bawahi, ini untuk pipa tergantung posisi dari water heaternya. Apakah ingin lebih tinggi ataukah cukup dengan 2 meter. Untuk yang keenam, butuh 1 piece konektor T. Yang ketujuh, butuh 1 piece string untuk sambungan. Yang ke-8, butuh 2 piece seal tip. Untuk nomor 9, butuh 4 piece klem pipa setengah inch. Yang ke-10, butuh 1 piece keran panas dingin. Dan yang ke-11, butuh 1 piece hand shower. Jadi itulah untuk gambaran kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk menginstalasi water heater, instalasi dalam maupun instalasi luar. Oke, cukup sampai di sini untuk penjelasan water heater storage. Untuk selanjutnya di next video, apalagi yang perlu dibahas, jangan lupa komen. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih. See you.